Bismillahirrahmanirrahim. Para hataman ini insyaallah sekali nakki paling hatam. Bila tahlil mun ihtisar maca Fatihah petong kali. Sering gula norok guru ini norok ketika keburu biasanya asyara gopur maca Fatihah petong kali langsung dua. Tambahin sukunik, tambahin apa? Ayat kursi, kulhu telo kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah tibi asli namun beliau mun keburu nggih. Fatihah petong kali langsung dua. Tapi si angku nang umum, sangku arosak tatanan dan gitu, yang ku nang tahlilan misalnya. Keburu membaca Fatihah apa aliran sesat nanti. Maksudnya tahlil ini ngirim ganjaran. Tahlil ini asli apa? Ngirim ganjaran. Jadi ganjaran apa ya? Saya guna Syed Abu Bakar Sato, saya nulis I'anatul Thalibin. Nah pada pun beliau min qaidati ahli sunnah wal jamaah ayyuhdiyar rajulu thawaba amalihi li ghairihi. Termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah salah satunya orang rek dianjurkan untuk maki kencerna aben ke orang lain. Wa yasiluhu. Beliau tak ada bu insyaallah ki. Wa yasiluhu kan pasti depak. Baik kirim ke orang seodi atau bersama mate. Kadang beda orang maca Fatihah untuk guru seki odi. Mak Fatihain ben guru apa mati guru ban tak harus. Tak harus mati. Malah ngirim bagi kenceran kering lain ngantos mati ya cerik berarti. Masa bagi ngantos mati. Pitana napa di ben mati sik pada ngirim. Sing mendepak pada beni apa? Kenceran pada tak tengah le kan tadi pitana. Mun mati oleh mun odi tak oleh ngirim kenceran. Pitana apa? Bus kenceran kirim kering odi ben kering mati pada tak tengah le. Mending orang saya kalak-kalak kan cuma depak manjok depak. Buktiin depak apa? Tadi aboliri aja. Cuma orang kalak-kalan gitu. Kan pada tak tengah le, so kirim-kirim ngodi, kirim mati pada tak tengah le. Saya depak pada benih apa? Saya depak Allah. Lamun pun depak Allah ni pas pertanyaan nah apa Allah saya tak bisa? Tak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. As-sanatu al-hadiyata asyara minal hijrati tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah ini tahun wafatnya Nabi bagi tahun 11 Hijriah ini. Syariatun li arba'in bakina min Safar jahaja alaihi salam jaisan biriyasati Usamah bin Zaid ila Ubna haitsu qutila Zaid bin Harithah walidu Usamah. Bulan Safar korang Pak Aris ya ada Kanjeng Nabi ini mengutus tentara perang. Ketuain Usamah bin Zaid mengutus tentara perang ke daerah Ubna. Waqala lahu sir ila maudi qatli abika fa'utihum al-khayla faqad wallaituka hadzal jaysh fa'agir sabahan ala ahli Ubna wa harrik alaihim wa asri sayra litasbiqal akhbar. Usamah ben mangkat ya. Mangkat ben kok ibadat dia ketua panglima perang. Neng tempat apaan ben wafat. Jadi Zaid bin Harithah yang pernah diangkat anak oleh Nabi, pernah kalah anak Kanjeng Nabi. Ini kesehatan neng daerah Ubna terbunuh. Maka di saat Nabi mau memerangi daerah Ubna, jadi ben Kanjeng Nabi si ibadat kenapa? Saya berarti panglima Usamah. Padahal Usamah waktu kini ke umur 17 tahun. Usamah bin Zaid berarti panglima perang umur 17 tahun. Penting orang kita lagi berani. Wah ruwet. Orang mungkin politik ruwet. Wah pemuda itu memimpin bisa. Dulu di zaman Nabi mengangkat Usamah bin Zaid menjadi panglima perang. Waktu itu Usamah umurnya 17 tahun. Oh, Gibran ke umur berapa?
orang politik kepi saya jual pokok. Kanjeng Nabi jual, Usama bin Zaid ya jual gini repot. Fa in adfarakallahu fa akillal labsa fihim wa hudil adilla wa qaddimil uyuna wat tala'i ma'ak. Ben mon mangkat dulian ya desa cek sampai abid perjalanan. Ben mon bisa terus ben mon mangkat pakai ada mata-mata saya nyari kabar. Kenapa bahasanya? Cyber ki. Intelijen pemangkat kade. Jadi mulai bisa tahu, mulai bisa menguasai tempat medan. Jadi ke lambek Kanjeng Nabi ngak gini begini perang pola nangkap di Allah Islam re teguh Allah pasti menang wis lah mangkat jenten ki ya kudu ngaku strategi. Bu Kanjeng Nabi ini keseneng menesah. Kanjeng Nabi ini kan andi keistimewaan. Paling raja keistimewaan tapi seneng jadi menesah. Seneng maksudnya ngelakoni apa biasa na menesah. Mon usaha ya usaha. Beni pas pola na Nabi Islam angkat apa jan kok engkau seminta ke Allah. Dek mun ban kira kala engkau ngolok ke malaikat maut. Selai serop ke pinten nggih ngolok malaikat maut ya wis tak perlu malaikat Jibril nggih. Wa kana ma Usama fi hadil jis kibarul muhajirin wal ansor. Sing ngiring perang. Pakon ngiring perang ben Kanjeng Nabi pembesar sahabat. Minhum Abu Bakrin, Abu Bakar, Umar, wa Abu Ubaidah wa Sa'ad ini kekapi sarata di prajurit Usama. Thumma aqada alaihi salam li Usama ta'alliwa wa qala lahu ughzu bismillah. Syariah bendera ya Usama ben perangah dengan nama Allah. Fisabilillah di jalan Allah. Wa qatil man kafara billah, bunuh perangilah orang-orang yang kafir dengan agama Allah. Tapi sayang kelompok tentara ini tak jadi berangkat karena ini ke akhir sofar. Nabi kan Sayyidina Rabiul Awal. Jadi ini ke Kanjeng Nabi berpesan ini ke mulai songkan pun. Debun Kanjeng Nabi kok sampai setir ya. Ki arasah racun. Bektung kok capok racun nang Khaybar. Kanjeng Nabi ini kan racun ben orang bini. Situng orang bini oning jak Kanjeng Nabi seneng embi. Kanjeng Nabi seneng teki embi, dadi aula embi penyaman rokom king eraconin. Eraconin Kanjeng Nabi. Nah, sahabat saya beri ada era bareng dengan Kanjeng Nabi langsung sedo. Langsung dadi racun luar biasa. Kanjeng Nabi ada kita keloduk malaikat Jibril datang. Kanjeng Nabi kan itu berderajat. Akhirnya ben Kanjeng Nabi napa? Buang peluang. Tak sampai ke loduk. Tapi cek racun gitu, racun ini makin macam. Tahu nih napa beda nih film melulu napa kisah nyata beda. Racun sih ketika orang ngirim surat, buka Muhammad teh. Beda kan? Film dah. Sus tahu nih asli nih coran beda gitu. Coran apa? Beda mungkin serbuk napa Allah alam. Kanjeng Nabi ini tak sampai ada enten. Cuma pun yang apa bahasa halus lagi. Dilahap bahasa Indonesia ini kan tadi halus nih. Dilahap mau ditelan ben Kanjeng Nabi peluai beli malaikat Jibril. Bersingo canjak malaikat Jibril cuma telat siapa doanya. Ini rencana Allah. Makanya wafatnya Nabi ini kan sete biasa napa dibunuh taoning. Jadi Al-Qur'an ini gak cerita apa? Afa in mata au kutilang kolabtum ala aqabikum. Dabung Gusti Allah, apa mon Muhammad mate atau Muhammad paten? Allah ma umum. Karena sama-sama mungkin ki sete biasa ki mungkin lakar songkan, sete paten ya mungkin karena racun. 3 tahun sebelumnya ki Khaybar ka sete Kanjeng Nabi ki 3 tahun. Kanjeng Nabi sebelum setik ada bu, engkau sampai setia ki arasah bekas racun orang bini saya Khaybar jiban kok kerasa. Ya sebini si racun ini tak ipate iban Kanjeng Nabi. Berak tanya ki ben apa alasna racun kok. Mungkin panjenengan lakar Nabi tak kira mate. Karena Gusti Allah dabu wallahu ya'simuka
minan nas. Allah menjaga engkau dari keburukan manusia. Panjenengan mun nabi engku tak kira mati. Keng mun panjenengan beni nabi mati ki tepak pun. Kong aku nabi berarti mbian ki tepak mati. Tetapi kanjeng nabi tak sidongku. Tapi kesongkan. Songkan. Pas cerita-cerita nikah tace kebebe bedengocak mun kotoran nabi tak kira napa? Tak kira medus racun tak mun ke ular tak kira mati. Mu coba-cobaan nggih. Nah boleh kotoran si akhir zaman. Cek bilis akhir zaman pita tau ning hukum. Ulama maca fadilana Asyura, fadilana yaumu Asyura. Hari Asyura itu istimewa sehingga Asyura lambe bilis ni ka puasa. Meski nyabuk kakanan napa apa ning hari Asyura tak kira kakan ben bilis. Kula nyoba, mari maca riwayat-riwayat tentang Asyura nyoba. Nyabuk jen-jen nyabuk gula. Kromo cek benyan apa hari ya bilis akhir zaman dia tak tahu aturan yang gula. Dadi auba. Karena saat cerita tak kira lecek mujiring ulama, orang soleh, orang wali. Kula nyoba sampai senapa tahun, kula nyoba melolong. Setiap Asyura nyoba. Njek bapak kunikakan. Pun bilis, mangkana lambe bulan sora nika najmin geman nggih. Mantiongku si lambe, mangken tajmi melolo ben Asyura ki, pakun tak manti. Di akhir zaman, ya pada turunan Nabi, turunan si akhir zaman, tapi ya beremah akhir zaman, jadi bidis beta puasa ki, tak tahu aturan. Gula gila boleh, ya gila, ya bekel, tapi ya nerema, por campur pokon. Beda motak merkosa orang. Daerah laut nih kah, masuk Quran, motak merkosa orang bini neng ide por aja pun. Jangan kok motak hari masa menuset di motak jangan motak keraja aja pun masuk ke dapur pas orang bini siapa masak saya teguh perkosaan. Hari motak akhir zaman jangan gue cek motak bisa merkosa. Mungkin orang mega motak ya pun gue tak mega motak. Jangan orang mega motak nih kan, mon aklam pilih laki mau keburu. Coba aklam pilih bini. Nyanter. Bahkan orang-orang yang ke budun motak rata-rata aglam tidak ada seteran karena mau ada seteran mau ke benibur pak itu kodian ini. Ini ke akhir zaman nunggu ketak mau ke tahu kamu masih kutu isahawatin. Ya Allah. Waqatin taqada jama'atun ala ta'mir usama wa huwa syabun lam yujawiz as-sabi'ata asharata min umri. Banyak sahabat, sebagian sahabat iskal, muskil, apa mak usama ya, cek banyak selebih sepo ya. Ada kemuskilan nikah, kejanggalan gini kan di para sahabat, perang ben kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi duka. Kanjeng Nabi duka. Kanjeng Nabi adabu, fama amma ba'du ayyuhan nas, fama maqalatun balagatni an ba'dikum fi ta'miri usama. Ereng-oreng, engkau mak ngiding caca sema tak nyaman kangko. Pola nangko ngangka usama. Arab engkau mau nangka Usama. Bentau innahu kana lamin ahabbin nasi ilayya. Usama aja sebagian orang paling dicintai engkau. Ismare pon saya komen-komen neng pun Kanjeng Nabi ada bu Usama aja salah satu orang saya dicintai engkau. Apaan dia? Zaid iya dicintai engkau. Wa innahu malamadhinnatun likulli khairin. Zaid bin Usama. Area tempat segala kebaikan. Fastau subi khaira saya enggak ya. Ben kutu tepak ka Usama. Fa innahu min hiyarikum karena Usama adalah sebaik-baiknya kalian. Ini kebukti banyak sahabat sepo-sepo. Makanya setiap sahabat ini punya keistimewaan. Secara umum ya Sayyidina Abu Bakar, tapi di sebagian waktu, di sebagian keadaan Kanjeng Nabi malah mengunggulkan sahabat yang lain. Malah contohnya pada benapa? Usama. Maka ketika guluban ada di belakang, tak usah kecil hati. Benda budi mak kecil hati. Tak neng yada misalnya kecil hati jangan. Karena setiap orang ini kandi kelebihan. Ya bakto neng budi, tapi bisa baik ya juna Allah neng ya
Ya ada. Gula paling takut gula mangkana sering berdiriwayat ngak ni gula tak takut. Berdiriwayat paki orang paling todus ada telok golongan. Salah situng tokoh andi panglatin ronyoro benari. Tapi ya herat ternyata derajat ketinggian panglatin. Todus sih. Belum misalnya roro najim lolo. Ye. Pak tahu ya herat beb ngelaki kopi. Kena warot kena. Todus sih. Memang kena repot. Jadi orang seetoro atau orang yang dituakan. Jadi repot gitu. Senorok mesti oleh sengormat mesti oleh kenjeran ini pasti. Orang ngormat situaan, sengoden sengormat pasti oleh kenjeran. Situaan sehormat oleh apa? Tak oleh apa? Malah rawan aras lebih pinter, rawan alas lebih sae, rawan alas lebih bagus. Merasa ini kan di bawahnya gitu. Tambah rawan, maka tengate orang yang dituakan, apa boleh toko, harus hati-hati. Takut todus ya herat, angok todus itunya gitu. Ya herat, erosoro pang Latin nggak apa gitu. Maksudnya todus, mon kun beragam biaya kopi napa? Bet kebeki kopi, mungkin agak biaya kopi napa? Cek ya herat, uja ya herat nyaman minta. Soro nyorogi ya herat ki. Ya herat ni ke panglatina wildan. Wildan ni kena gini lucu dan genteng ki. Panglatina orang-orang surga. Jadi nyorok kan ngiki kopi bisa. Tapi erosoro negase ki pas ibunya orang ni. Todus. Karena paling nyaman aslin tandi panglatin, tapi mau kadung biasa manja. Kadung biasa manja malas nggak gula malas mentada bang Latin malas makanya nyamanan tada bang Latin aslinya ngambian nih gak bisa ala kun apa TV mun ba nih pun sobung pun lesok kebi kopi be nyoro yun kadang kebi TV kadang todus nih toko paki ternyata tinggian bang Latin waruat. Oh, terus kanjeng Nabi ini mulai songkan. Walam yatimma lihadal jaysi al-khuruj fi ahadil Mustafa li'anna al-marada badahu. Terus kanjeng Nabi songkan. Fakhtarallah lirrafiqil a'la. Lamma tamma ma'alis salam ma kullifa bihi wa adda ma'tumin alaihi wa hadallahu bihi ummatahu wa akhtarahu Allahu lirrafiqil a'la. Wa akhtarahu Allahu lirrafiqil a'la fajalasa al-minbar marratan. Ketika kanjeng Nabi songkan, kanjeng Nabi longku nang mimbar terus ada bu inna abdan khayyarahullahu baina ayyutiyahullah zahratad dunya. Ada seorang hamba zaman kanjeng Nabi maksudnya kanjeng Nabi tibi badah kebulan Allah subhanallah isra mile antara lebur dunya nyaman dunya wa baina ma indahu ban iantara kenjaran sebede sisi Allah. Fahtaro ma indahu tapi kebulaan jadi mile apa sih beda di sisi Allah. Fabaka Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar paham kada. Bukan jing Nabi dia cerita tentang abang tibi. Pada seorang hamba ben Allah suruh milih nyaman itunya apa milih kenceran akhirat. Ternyata hamba jadi milih akhirat. Mungkin suruh milih akhirat amma. Buat nih akhirat meloloh. Waqala ya Rasulullah kon usaha orang semakin lagi intinya apa berusaha meskipun tak ada ya mirip lah meskipun tak ada benda saya teror karena orang ini kemun badaniro nah pakai ban Gusti Allah polong nyaman gitu kan tak sahur terus melarat men tiring wali melarat gitu orang soleh melarat dia roni romben nih sunni nih robajeng misalnya robajeng wajib ben sunat banyak misalnya saya wajib jaga betul benduha misalnya niat niro polong ben Allah pakai ben Gusti Allah napa polong ini kan afal kapi pasti mungkin almar aman habba orang ini pakai ya herat bekal polong ben saya kecintai mengenai zaman guru bilang kok leso ajar leso ibadah leso paksa tapi ben kok ternyata pengumuman ya herat orang-orang soleh orang-orang alim maju
Kelompok kedua, hei orang-orang secinta ke kelompok ruah, maju ya. Ternyata nyamanan. Itu nyenang tenang ya lo abolong. Itu nyenang tenang ternyata suruh abolong. Ya Rasulullah fadainaka bi abaina wa ummahatina. Kanjeng Nabi molar Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi molar. Cek saking Nabi Kanjeng Nabi reng sepona gule eke baya tebusan panjenengan cender sete. Faqala alaihi salam terus Kanjeng Nabi adabu inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Songkuna orang paling berjasa kangko. Apa? Dunyana. Terus bektona ketika kebutuhan kok Abu Bakar. Ketika Kanjeng Nabi pernah ada orang paling berjasa kangko bektona dunyana ari Abu Bakar. Falau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya kau oleh ben Allah ngangkat kekasih dari manusia, maka ben kau Abu Bakar seperti kekasih. Tapi kekasih kudu hitung tang kekasih Allah. Tang kekasih Allah tak oleh ya seduaan. Mun kekasih Allah tak oleh kekasih selain. Tapi cek saya nggak oleh ben Allah engkau bakal ngalak Abu Bakar sebagai tang kekasih. Sampai layab kau fil masjid khawhatun illa syuddat illa khawfata Abi Bakrin. Dulu sahabat-sahabat sesemak ke Masjid Nabawi ini kah nyabek labeng antara kedunga dalam ben kedunga masjid. Ti tembus beda labeng. Nyaman khawfah. Labeng di antara dua bangunan. Ini nyaman khawfah. Jadi sahabat-sahabat masema ke masjid ni, masema apa di dalam niki tembus labeng ke masjid. Mon mangken kiri bentak mirme. Lembek biasa biasa. Tapi setelah Kanjeng Nabi seta itu tetap abdi. Kecuali khawkhona Sayyidina Abu Bakar. Sekarang dalam Sayyidina Abu Bakar masuk dalam masjid mangken. Jadi pintu pertama Babus Salam. Marina Babus Salam ni kah? Babu Abi Bakrin. Pintu nomor 2 ni. Bab pintunya Sayyidina Abu Bakar. Tapi pian awal masuk ke pintu Sayyidina Abu Bakar kasa dalam Sayyidina Umar. Jadi mon masuk ke pintu Abu Bakar kasa awal masuk pian tiang pertama kasa pun sekitar rumahnya Sayyidina Umar. Masuk pian boleh ke dalam sekitar 4 tiang. 4 tiang 5 tiang. Kasa buru dalam Sayyidina Abu Bakar karena dulu Masjid Nabawi ini kan cuma sekitar 30 entak keliru 30 meter. 30 kali berapa Masjid Nabawi asli. Mun mungkin kan Masjid Nabawi pun lebihan ben stadion ni. Waqad bada'ahu alaihi salatu salam kula alhamdulillah paringi uning ben guru tempat-tempat dalam sahabat kirim foto di uning. Mun tak ada simale ya tak kira uning jadi tak ada tulis nah. Kasa orang-orang Wahabi tak ada tulisannya. Jadi pula solat menyempatkan waktu dalam sahabat ni kan solat 2 rakaat. Waqad badahu alaihi salam maradahu fi awakhir safar min as-sanatil hadiyata asyarata minal hijrati dari hijrah. Dari Kanjeng Nabi songkan dari akhir safar. Fi baiti Maimunata saat ini Kanjeng Nabi tepak gilirna Sayyidah Maimunah. Lan niku untuk orang siapa ini lebih dong nih. Wastamarra maridun salasata asyara yauman kana fi hilaliha yantakilu ila buyuti azwaji. Kanjeng Nabi tepak songkan sarah, nggih. Tepak songkan sarah. Niki 13 hari Kanjeng Nabi ngale dalem-dalem rajin. Takok tak adil. Erebing sebenarnya erebing untuk nekanin baginda jiraji mahabi ini tak yang dari sebulan ruwet ini alasnya rito usul tak yang ucuk ring rito kak setayen dari rito colokan kata-katanya tok rito aslina kok rok ngerok ada lagi
ada ring bini ni kita yang dari Ridho ni kita ada mengojak Ridho yang dah kantah akhirnya oleh 13 hari tak tega kan rajin-rajin dengan kanjeng Nabi ni kita tak tega cek sungkan mak bisa lengale mak minta rebing tak tega ada kanjeng Nabi ada bogi bilang kok kilirna Aisyah bilang kok kilirna Aisyah kanjeng Nabi senang ke Sayyidah Aisyah akhirnya rajin-rajin ini ke oning oh berarti Rasulullah tero iobatna neng itu lemah Aisyah akhirnya rempek setuju rajin kanjeng Nabi wes ampun tikel tak usah akilir boleh kanjeng Nabi panjenengan pun istirahat neng itu lemah Aisyah ya pas napa iobaten neng itu lemah Sayyidah Aisyah sampai sete neng itu lemah Sayyidah Aisyah terus dikuburkan makin kubur kenang nakubur nang kanjeng Nabi ka sa kamar Sayyidah Aisyah karena Nabi nih kah di mana wafat di situ dikuburkan semua Nabi sete nang kamang ki kubur ki nikah kanjeng Nabi nih ka sete nang kamar Sayyidah Aisyah mangkana kubur ki makin kasa kamar Sayyidah Aisyah kasa Sayyidah Aisyah mun masuk terus Sayyidina Abu Bakar sete maki kasa ki biasa Sayyidah Aisyah nih kah ganti kalam muka kodung biasa tapi kan Sayyidina Umar makamaki nenggasa Sayyidah Aisyah pun tak bengal muka aurat padahal nih kah makam benih orang jadi ketika pun Sayyidina Umar dimakamkan neng kamar Sayyidah Aisyah juga Sayyidah Aisyah mun azyaro masuk nih kah tak bengal muka aurat karena berdasi benih mahram jadi Sayyidina Umar cek ring mati tak keng orang cek solehan cek kering mati to todus cek ke kuburan todus mun mangken malah cara pacaran kuburan kira-kira beremak nih ya Allah nemu nang Facebook lagi orang ngupload orang nyendemin orang cara pacaran nang kuburan ya Allah Sayyidah Aisyah lambak membeda kan Sayyidina Umar makamaki itu dus muka aurat enggak ya mak bedoreng malah cara pacaran ning kubur manggulung cak akhir zaman repot pun akhir zaman ni kebanyakan nempeng kemah sekunik cubaan antara A dan B benih kemah sekem masih maslahat sekem masih mafsadat benih mun akhir zaman ni sekem masih lebih suguni mafsadan sekem masih lebih suguni dampak cubaan baru coba kapi nak bini nembian bang minta skincare ini kan repot tak beri ngamuk bila ngamuk nusus dosa kira bentar nusus dosa makanya dari tak seneng Gusti Allah ke orang nusus orang bini alaban ga lagi nah tak wajib nafakoin saat nusus saat ngamuk alaban laki tak wajib nafakoin padahal ring bini ini kayak pas laki ke laki benar Allah tapi dari tak seneng Gusti Allah ke bini saben laban jadi ben Gusti Allah wis menusus ya tak usah nafakoin sampai abali tak nusus boleh jadi minta skincare tak beri ngamuk dosa beri aten bila keluar Roma tak ada untuk lagi ini itu sekian mungkin tempeng pas kemeraja tuh sana reng bini ada untuk reng laki sebini mahram ben kemeraja tuh sana ngamuk reng bini kah laki atau penusus kan coba ke bini kah ada si bagus ya saya ketolil wah istrinya Nabi dulu rajin kanjeng Nabi lambat minta tambahan belanja demi saya sayang mungkin make up iya tapi rajin kanjeng Nabi aten untuk siapa jaring mon keluar malah tak aten malah tak angkui umroh oman ketika itu jungro oman jung retinan jadi rajin kanjeng Nabi pernah cemburu saat aki pangki mengenering bini atemu nih atemu pada bini ngobrol abit tak pada saya meruat ke lagi nah jadi rajin kanjeng Nabi ini kak apangki ben rajin sahabat
Rajin sahabat ni ke setiap edolem make up cek sayang semangken tahun ning lambek napa. Sampai rajin Kanjeng Nabi ini cemburu. Cemburu maksudnya masa engkau kalah ke bini sahabat. Cek bini sahabat ketika kalah kene ya Allah adun-dun cek rajin. Masa engkau tak meli bedek cek sayang semangken. Akhirnya minta Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah kita nyokna belanja tambahan Kanjeng Nabi. Kowe apa? Minta belanja tambahan. Ki meli bedek. Bongkun nih kan dari riwayat iki. Cek sayang semangken meli bedek. Arep ben mak tiba-tiba tero adon-donan. Kula iri masa istrinya sahabat saja adon untuk sahabat. Masa saya istrinya Nabi kalah. Dan ini kan kebai dalil nih. Kebai dalil mending bini mangken. Istrinya Nabi saja minta make up. Nggih. Ya mungkin nyari bini sedubu-dubu aja. Lu tahu nih betapa nih orang ada di lu repot. Rajin Kanjeng Nabi ini ke minta make up. Iya bener bagus, tapi kan gara-gara atau mau bini lain. Makanya baiknya wanita nih gak cek pati temuan. Nuna temu ben kanjeng mesti minimal arasanan. Ben secara wajib acre telah kena bi dibebeng. Oke. Belum, mantang laki kok alhamdulillah setiap gajian kok meleki emas. Nyaman ben monong kok entar meleki emas. Cuk minta kelampi boy lengok merongok. Waduh ya akhirnya tak buka kapiai. Karena sebagian ulama ini ketak kesokan rajinah ngereng acara. Gigi audit semangken. Di setiap beronjongan apa pokoknya rajin tak berkintar ke acara. Tapi kiki belen jalanan untuk refreshing dan jalanan ben beliau dan jalanan. Mun acara-acara tak perengaki. Sebagian. Tapi cak akhir zaman repot. Tak hadir acara iki caca. Beni teko iki caca ni sersi caca boleh tak dosa dadi itu dosa. Nah ini kan pada coba nih kudu tembang kan. Keker kecoba boleh. Hadir yang deki desa arasanan. Coba cerita lagi nama masing-masing, bukan dosa. Tak hadir saya disa caca. Cering acara nebolo tak hadir, dosa lah. Dan ini kan pas abak kudu mikir, ada beremai hadir apa enggak? Hadir ya dosa, tak hadir ya dosa. Pikir sedikit masih lebih seguni dosa. Pokoknya ben yas-yas TV, pon kehidupan sehari-hari ini punya sing aku nikah, banyak si abak kudu mikir, kudu nembeng, masih lebih seguni dosa. Dan ini Kanjeng Nabi unik. Sebelum setan ini unik. Acara berdecebena. Unik ya. Jadi Kanjeng Nabi berkesongkan walam mashtadda alaihil marad ista'dana minhunna ayyu marratu fi baiti Aisyah as-Siddiqiyah fa'adhinna lahu walamma dakhala baitaha washtadda alaihi wajhu qala hariku alayya min sab'i qirabin lam yuhlal aqiyatuhunna la'alli a'hadu ilan nas. Terus mari amit minta jawaban yurus nang dalam Sayyidah Aisyah. Depak ke dalam Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi nya engkau ngalaki aing dari petok somor. Dan ada kan ngucap berjawaban nih. Mak aku tuh petok somor nih. Mata telok somor, mata ambak somor. Terus cek bedain lambak bedana anu ki ukiah. Ukiah ni napa? Ukiah ni ka talen. Jadi beda talen lambak bedana ini kolek. Ki si aing bas tajeun talen ka. Lamba, makin engkau ngalaki aing petong aqua dari somor seen lain. Nabi sebelum itu minta ngak gini. Ki ulama-ulama Arab ki mentakwil kan, iya petok jikan angka-angka keramat langit petok bumi petok surga petok neraka petok. Tapi jangan sering jabi jenjak Nabi jangan dinoreng di maaboy. Ceer ni ceeran Arab, kelampi ni kelampi Arab. Tapi ya kadang yang ngelakoni ngak saya coba ya minta aing dari betok somor. Salatu Abi Bakrin bin Nas. Lama ta'adzara alaihi al-khuruju ila sholati dan ika Kanjeng Nabi pun tak bisa sholat. Jadi Kanjeng Nabi pun tak kuat sholat. Terus Kanjeng Nabi ada bu muru Abu Bakrin fal yusolli bin Nas. Jalan Abu Bakar serongi mami.
Ini saya kebai pegangan ben ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa khalifah setelah Kanjeng Nabi memang pantas dipegang oleh Abu Bakar. Bukan dari riwayat dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini ada hubungan ini. Lamma qubida Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, nazarna fi amrina. Kita ini memikirkan urusan kita ini bagaimana. Fawajadna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddama Abu Bakrin lis salat. Qaddama Abu Bakrin lis salat. Terus kita mikir, oh iya, waktu bejeng ternyata saya seruakeun teh Kanjeng Nabi saat tak bisa jadi imam, Abu Bakar saya pakon Kanjeng Nabi. Terus cuman Sayyidina Ali lah urusan kepemimpinan deh urusan agama. Maka kita urusan kepemimpinan deh urusan agama. Maka kita rela untuk mengurus agama kita, orang yang direlai Nabi untuk menggantikan Nabi dalam urusan agama kita itu sholat. Orang ngocak politik dunia agama yo keliru politik nih kan agama. Cuma karena saking selbut tuh pas corak tak agama gitu. Ini politiknya nih agama. Alasan Sayyidina Ali saya pas leke Abu Bakar nih kita digante, nggih memang lagar Kebun Sayyidina Ali politiknya agama, kepemimpinan dia agama. Dan Nabi untuk urusan sholat percaya kepada Abu Bakar. Maka kita rela urusan kepemimpinan ini, urusan agama ini, saya maksud kepemimpinan kepada Abu Bakar. Di urusan agama. Nah, orang-orang si Rafidah akabai hadis-hadis repot. Man kuntu maulah fa'adiyun maulah. Siapa abai saya ngangkep engkau kekasihna, ngangkep engkau tuanna, maka Ali tuannya. Jadi cerita itu memang ada, tapi konteksnya apa? Kejadian itu saat apa? Rasulullah memang tidak istihlaf. Istihlaf ini nggak nikah, menunjuk orang. Jadi saat mau wafat, Kanjeng Nabi tidak menunjuk. Siapa sekenten kok tidak ada yang ditunjuk. Makanya Sayyidina Umar ketika mau wafat, saya regenten panjenengan. Engkau tak nunjuk nerwah Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali sami. Bukan Sayyidina Ali panjenengan mun seda. Deki saya penggenten panjenengan. Tak nunjuk Sayyidina Hasan. Sayyidina Ali cuma ada bunga nikah. Kanjeng Nabi lambat tak nunjuk, maka engkau tak nunjuk. Cuma saya perlu ketahui ban kafir ya. Mun lakar Allah menghendaki zaman semarin kok bagus, maka pemimpinnya bakal jadi orang bagus. Sebagaimana di saat Allah menginginkan kebaikan di zaman setelah wafatnya Nabi, Allah mengangkat orang yang baik yang berupa Abu Bakar. Repot Abbas nih kak, repot lah kan. Abbas tentang khilafah. Pokoknya khilafah itu pasti ada. Sekarang mungkin belum ada, sekarang mungkin tidak ada, tapi kelak pasti ada, karena khalifah ini terus, kekhalifahan ini terus. Cuma khalifah itu ada di saat negara Islam sudah ada. Jadi saat khalifah ya kudu pada negara Islam, tak ada negara Islam pada khalifah pada ben orang kerong ke Allah tahu saudu langsung apa jeng? Ben mata audu, kok cek kerong ke Allah. Autu gelu, wah abid engkau lah kerong Allahu Akbar, ya tak sah. Jadi aut, bejeng ya syarat itu tuh wudhu sama khalifah itu ada negara Islam, makin negara kita ada apa agama khalifah. Ya khalifah kita di mana negara nebaan? Oh ini kan pasti ada, iya pada benar orang kerong ke Allah, apa jangan? Tapi tadi wudhu, ya bener kerong ke Allah bagus, mengadakan khalifah ya bagus, makanya deki pakun banget. Allahu a'lam napa langsung nang Imam Mahdi deki khalifaan ini atau bagaimana wallahu a'lam. Deki boleh kui pedang boleh, ada rudal apa ada deki. Ini mungkin mak bisa ada, ya mungkin bahan bakarnya ben Allah pun hebat ada. Bahan bakarnya rudal mungkin pun ada. Atau listrik deki mati bisa apa? Rudal nih kan ongkui senyetir kan ongkui komputer mestinya.
Saya setel ini kan mesti butuh listrik. Mungkin deki listrik tak ada sehingga semua tidak bisa dijalankan. Wallahu a'lam. Pokoknya udah Kanjeng Nabi di akhir zaman je numpak jeren boleh. Numpak jeren boleh. Terus amarang ngangkui pedang boleh. Wallahu a'lam yang dimaksud napah deki nika bahan bakar tada kapi sehingga semua lumpuh tidak bisa dijalankan. Pak tombaan kapi lumpuh tidak bisa dijalankan. Atau semua ini kedeki akan listrik. Ketika akan listrik mate wis lumpuh kapi akhirnya beli kenapa jeren ben pedang Allah a'lam mangkena ya ajar pedang nika ajar silat ki sunat ajar renang ke Kanjeng Nabi pun kudu ajar numpak jeren kudu ajar mana kudu ajar alangoy tujuan apa aku deki mosor ya perang nang etase ben bisa alangoy ajar mana jarak jauh mana numpak jeren mungkin napa emang kan repot ajar silat sunat bila lebih tersilat beni apa pernah ngebanding kafir pah nyari orang beni orang salah orang alerek pe sare paculun ki wus mon lesak teh teguh je mau lagi bodoh orang marek lerekan ber bola nandi silat coba tandi silat tak kira makin repot makin sunat nabenten ya mun lah berdetan buru ajar gulu mun tak detan ya njer nyari sombong ujering tak tandi bae kadang anu tandi bae kadang ate bade sombong ana bulan di gini sombong tegulan apa nikah jago heran boleh ngucap mak rek lerekan mak tahu jeng mak oning pun mak rek lerekan cek sayang pahe jawab ben mak tahu jeng ko alerek yang ko alerek ke you wis lah ces bae tau satu kar ki yang bentak alerek kan tak kira tahu jeng ko alerek berarti tahu ko alerek bulan ben alerek piye bisnika Kanjeng Nabi napa makon Sayyidina Abu Bakar ulam marat ansor isida wajah Rasulullah atafu bil masjid terus sahabat ansor ni ke gundah Kanjeng Nabi ring imam nanja ya berema ya mak bakon Sayyidina Abu Bakar ya ada Sayyidina Abbas masuk ke Kanjeng Nabi mator Kanjeng Nabi sahabat gak bisa ngantos panjenengan kerong panjenengan Kanjeng Nabi mecil dari dalam keluar di dalam perangkok erebing sarebing nih kah berdiri riwayat Sayyidina Fadl bin Sayyidina Ali Sayyidina Abbas yada berdiri riwayat Sayyidina Abbas bin Sayyidina Ali sarebing Sya'arawi taki Sayyidina Abbas bin Sayyidina Ali Sayyidina Aisyah ustand nyebut Sayyidina Ali pun Sayyidina Aisyah bukan Kanjeng Nabi waktu saja waktu para saya songkan entar ke masjid khutbah erebing Sya'arebing Sayyidina Abbas bin orang laki Sayyidina Aisyah karena Sayyidina Aisyah pernah perang bin Sayyidina Ali perang Jamal pernah perang bin Sayyidina Ali tanda nyebut asman Sayyidina Ali tanda jadi ya tak apa-apa sebenarnya tak nyelaka men becik goreng becik tepak misalnya ya tak apa-apa jaring lah bermak boleh aten tak bisa setir sebenting berusaha cek napa jangan membuat rekayasa kebeti budaya mencelakakan orang itu jangan wis lah cukup becik dan Gustur dan apa Tuan Gustur dan apa ya saya memaafkan, tapi kalau lupa tidak. Kalau lupa sulit nih. Iya lupa melarat. Terus merang tetaja sahabat merang gus Kanjeng Nabi jura saya ada Kanjeng Nabi khutbah. Khutbah ya ayuhan nas pertemuan sebagai datang insyaallah hataman nika tentang napa khutbah-khutbahnya Nabi sebelum Kanjeng Nabi wafat. Allahumma shalli ala Muhammad.